Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk pertemuan kedua pada mata kuliah geometri dan pengukuran. Dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas terlebih dahulu mengenai seperti apa sih geometri itu dan bagaimana kita lihat sedikit sejarahnya, kemudian apa saja objek-objek dalam geometri. Geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Berasal dari kata geo yang artinya bumi, sedangkan metri berarti pengukuran. Sehingga geometri sendiri berarti pengukuran bumi. Untuk itu, geometri juga sering dikenal sebagai istilah ilmu ukur bumi. Konsep geometri ini muncul karena sebagai pemecahan masalah yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat yang telah hidup pada waktu itu. Geometri ini bisa didefinisikan sebagai cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, serta benda-benda ruang dan sifat-sifatnya, beserta ukuran-ukuran serta hubungan satu sama lain. Ini menurut Hadi Wijoyo. Seiring perkembangan zaman, ilmu geometri ini dirasa semakin penting. Para ahli matematika pada waktu itu menemukan keberadaan geometri dan hubungan-hubungannya dengan menghubungkan eksperimen dan penalaran induktif. Nah, hanya saja mereka tidak bisa menyimpulkan penemuan untuk formula mereka secara tepat. Sehingga pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, seorang ahli matematika Yunani ini menghasilkan karya yang dikenal sebagai Euclid Element. Nah, inilah yang mengawali suatu sistem matematika yang digunakan hingga sekarang. Nah, dalam sistem matematika ini terdapat istilah-istilah yang telah disepakati dan menjadi pedoman bagi semua orang dalam mempelajari geometri, matematika, atau cabang matematika yang lain. Nah, suatu sistem matematika ini terdiri dari unsur yang dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, undefined term, kemudian definisi, aksioma-aksioma atau postulat, dan teorema atau dalil atau rumus. Nah, istilah yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma digunakan untuk membuktikan suatu teorema tertentu. Nah, terkadang unsur-unsur sederhana yang mudah dipahami, tetapi ketika kita mencoba mendefinisikannya, justru artinya akan menjadi berbelit. Nah, unsur-unsur ini dikelompokkan menjadi unsur yang tidak didefinisikan atau seringkali juga disebut unsur pangkal. Nah, contohnya yang dikelompokkan dalam unsur yang tidak didefinisikan misalnya adalah titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, dari unsur yang tidak didefinisikan tadi, ada unsur yang didefinisikan, yaitu konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Unsur-unsur yang didefinisikan ini merupakan unsur yang memiliki definisi atau batasan. Nah, adanya pembatasan tersebut, konsep-konsep yang dimaksud menjadi jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi syarat sebuah definisi ini haruslah singkat, jelas, padat, dan yang paling penting tidak bermakna ganda. Nah, misalnya ruas garis, segitiga, segi empat ini masuk pada definisi yang dikembangkan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Selanjutnya dari definisi ini nanti berkembang ke aksioma. Nah, aksioma ini merupakan anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi yang termasuk ke dalam aksioma adalah konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Misalnya aksioma garis sejajar. Aksioma garis sejajar ini berbunyi jika ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut,
maka melalui titik tersebut ditarik sebuah garis lain yang sejajar garis pertama, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Nah, kedua garis ini dinamakan dua garis sejajar. Oke, selanjutnya ada teorema. Teorema berbeda dengan aksioma, merupakan anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Pembuktian deduktif yang dimaksud yaitu pembuktian yang keberlakuannya harus secara umum, tidak hanya berlaku untuk beberapa kasus saja. Pembuktian dengan memberikan salah satu contoh belum pasti mewakili sebuah konsep tertentu. Misalnya pada pembuktian teorema Pythagoras, ini kita tidak bisa membuktikan teorema Pythagoras ini dengan memberikan contoh misalkan pada suatu segitiga siku-siku, jika yang sisi siku-siku pertamanya berukuran 3 cm, sisi siku-siku yang kedua 4 cm, maka sisi miringnya 5 cm. Nah, walaupun ini benar, pembuktiannya masing-masing kuadrat dari jumlah sisi segitiga siku-siku ini sama dengan kuadrat dari sisi miringnya, tetapi kita harus membuktikan teorema Pythagoras ini melalui pembuktian deduktif. Selanjutnya akan kita cermati materi geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Ini saya lihat berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD. Untuk matematika sendiri, KD yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran untuk kelas 1 ini ada pada KD 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kemudian KD 3.7 ini ada mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Selanjutnya ada pengukuran panjang, berat, waktu, dan suhu. Ini untuk kelas 1. Selanjutnya untuk kelas 2, materi yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Ini ada pengukuran panjang termasuk jarak, kemudian berat dan waktu dalam satuan baku. Yaitu di KD 3.6. Kemudian ada mengenai ruas garis. Di sini menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Jadi walaupun di kelas 1 dan kelas 2 ada sama-sama bangun datar dan bangun ruang, tetapi tingkat kedalamannya berbeda. Ya, kalau di kelas 1 tadi mengenal bangun datar dan bangun ruang dari berbagai benda konkret. Jadi hanya mengenal dulu. Nah, selanjutnya di kelas 2 diperdalam berdasarkan ciri-cirinya. Bangun datar kalau persegi itu seperti ini, persegi panjang seperti ini, dan seterusnya. Ciri-cirinya apa saja. Oke, selanjutnya di kelas 3 ada materi mengenai menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Jadi ini masuk pada pengukuran waktu. Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di kelas sebelumnya juga ada pengukuran panjang, berat, dan waktu. Ini di kelas 1 KD 3.8 ini mengenal panjang dan berat dengan satuannya tidak baku. Oke, kalau di kelas 3 ini menggunakan satuan yang baku. Oke, jadi semakin tinggi tingkat kelasnya, kedalamannya akan semakin dalam pula materinya.
Oke, selanjutnya ada luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Kemudian ada simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, keliling bangun datar, kemudian ada mengenai sudut. Selanjutnya menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Oke, ini untuk kelas 3. Selanjutnya untuk kelas 4. Kelas 4 di sini ada pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya ada menentukan keliling dan luas, persegi panjang, segitiga, persegi, serta hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2 atau penarikan akar. Oke, ada hubungan antar garis, seperti apa garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, menggunakan model konkret. Nah, ini ya kalau di SD ini dibutuhkan model konkret. Sehingga pada pembelajaran pada anak SD itu sebetulnya dibutuhkan alat peraga. Oke, kemudian di KD 3.12 ini ada mengenai sudut pada bangun datar. Jadi pengukuran sudut pada bangun datar menggunakan busur derajat. Oke, untuk kelas 5. Kelas 5 pengukuran waktu dan jarak ini diperdalam lagi menjadi kecepatan. Nah, kecepatan ini sebagai perbandingan jarak dan waktu. Kemudian ada pengukuran volume dan waktu juga. Ini dibandingkan sehingga menjadi debit. Debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Oke, selanjutnya lagi ada volume bangun ruang menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, kemudian di KD 3.6 ada jaring-jaring bangun ruang sederhana meliputi kubus dan balok. Untuk kelas 6 sendiri ada materi mengenai ini lingkaran, unsur-unsur pada lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng dan juring, keliling dan luas lingkaran, kemudian ada bangun ruang, membandingkan bentuk-bentuk dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Selanjutnya gabungan dari beberapa bangun ruang, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, itu merupakan materi-materi geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Nah, itu adalah beberapa topik yang nantinya juga akan kita bahas dalam perkuliahan ini sebagai pendalaman Anda, sebagai bekal Anda dalam mengajar nantinya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai dasar-dasar geometri. Dalam geometri sendiri ada objek-objek geometri yang merupakan bagian dari objek matematika. Di antaranya yaitu ada titik, ada garis, sinar garis, segmen atau ruas garis, kemudian ada sudut, ada bidang yang berupa segitiga, jajar genjang, lingkaran, elips, dan yang lainnya. Oke, kita mulai dari titik. Dari penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam sistem matematika ini ada istilah-istilah yang tidak didefinisikan atau dengan kata lain sebagai istilah pangkal. Nah, titik ini merupakan salah satu contoh dari istilah yang tidak didefinisikan. Jadi titik ini sesuatu yang tidak terdefinisi. Nah, oleh karena itu titik ini merupakan suatu ide yang bersifat abstrak. Benda pikiran yang bersifat abstrak yang dipahami secara intuitif. Yang artinya sebetulnya hanya ada dalam pikiran orang yang memikirkannya. Nah, hanya saja untuk memahami ide abstrak ini, titik sering diilustrasikan dalam bentuk-bentuk konkret, misalnya noktah. Nah, seperti ini ya, noktah. Jadi sebetulnya titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat tetapi tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Hanya saja
Untuk memahami konsep titik ini perlu dimodelkan, perlu dilukiskan, perlu digambarkan, perlu disimbolkan dengan suatu simbol atau dengan suatu noktah seperti ini, titik. Ya, jadi kalau di simbol ini sebetulnya ada panjangnya, ada lebarnya. Walaupun hanya sekian mili, ini ada panjang dan lebarnya. Sedangkan titik sendiri sebetulnya tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Hanya saja, apalagi ketika kita menjelaskan ke siswa SD yang pemikirannya masih bersifat konkret, maka kita membutuhkan suatu model. Sehingga tidak mungkin kita hanya menjelaskan pengertian titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang mempunyai suatu tempat, tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk anak SD tidak bisa dijelaskan dengan cara seperti ini, sehingga dibutuhkan suatu modeling ya, berupa noktah. Titik pada umumnya diberi nama yang biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, nama tersebut diletakkan berdekatan dengan titik tersebut. Bisa di samping kanannya, sebetulnya bisa juga di samping kiri, di atas, atau di bawahnya. Nah, ini contoh dari titik dan nama dari titik, titik A, titik B, titik C. Selanjutnya objek kedua dari geometri ada yang namanya garis. Nah, dalam ilmu geometri, titik tadi merupakan salah satu istilah yang cukup mendasar ya. Sebuah bentuk geometri dapat dinyatakan sebagai kumpulan titik. Nah, seperti halnya titik, garis ini merupakan istilah yang tidak didefinisikan atau sesuatu yang tak terdefinisi. Garis sendiri merupakan kumpulan titik-titik yang dapat dideskripsikan menjadi suatu garis dan diperpanjang secara tidak terbatas di kedua arah. Nah, jadi garis ini memiliki panjang yang tak terbatas, bisa diperpanjang ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, tetapi titik ini tidak memiliki ketebalan dan tidak memiliki ujung. Jika titik tadi merupakan unsur geometri yang tidak berdimensi, berbeda halnya dengan garis, garis ini merupakan unsur geometri yang memiliki satu dimensi, yaitu unsur panjang. Ya, di sini disajikan gagasan konseptual tentang kumpulan titik-titik. Tadi ada titik yang membentuk suatu garis. Nah, suatu garis sendiri ini disimbolkan dengan suatu huruf kecil. Bebas ya, tidak harus K, bisa misalnya garis L dengan huruf kecil, garis K, M, A, B, C, dan seterusnya. Nah, tanda panah ya di kedua sisi ini menandakan bahwa garis kontinu secara tidak terbatas pada kedua arah. Oke, selanjutnya dari suatu garis, misalnya garis K tadi, misalkan kita mengambil suatu titik, misalnya di sini titik A, maka dapat dibentuk yang namanya sinar garis. Sinar garis ini memiliki satu titik ujung, yaitu di titik A, sedangkan di salah satu sisinya ini tidak berujung. Nah, ini disebut dengan sinar garis. Jadi A adalah titik ujung atau titik akhir. Nah, sinar AB adalah himpunan bagian dari garis termasuk titik A itu sendiri dan semua titik di sisi atau di pihak yang sama atau di salah satu pihak. Ya, ini disebut sinar garis. Pemberian namanya kita ambil dari yang pertama adalah titik pada titik akhir atau titik ujung dan salah satu titik yang berada pada sinar garis tersebut. Misalnya di sini ada titik B, maka kita tuliskan sinar garis AB, AB dengan tanda panah di atasnya. Oke, selanjutnya ada segmen atau ruas garis. Dari suatu garis ini bisa dibentuk beberapa segmen atau ruas garis dengan menentukan dua titik sembarang pada garis tersebut. Jadi pada segmen garis ini di kedua ujungnya merupakan titik akhir. Ya, misalnya di sini titik A dan titik B merupakan dua titik yang berada pada
garis K. Nah, A dan B ini merupakan titik akhir, dituliskan dengan seperti ini ya, AB dengan garis di atas. Maka ruas garis atau segmen AB adalah himpunan titik-titik A dan B dan semua titik-titik di antara A dan B. Sehingga ruas garis ini panjangnya terbatas, bisa diukur. Sedangkan garis dan sinar garis ini panjangnya tidak terbatas. Selanjutnya objek geometri yang ketiga yaitu bidang. Bidang sendiri merupakan himpunan garis yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau kita bayangkan ini seperti irisan tertipis yang dapat dipotong seperti halnya kertas ya, sangat tipis sekali. Namun kalau kertas ini masih memiliki ketebalan, sedangkan pada suatu bidang ini sangat tipis sekali sehingga tidak memiliki ketebalan, kemudian tak terbatas, artinya luasnya itu bisa betul-betul diperluas. Kalau kertas itu kan hanya segitu saja ukurannya, kalau bidang ini tak terbatas, ya bisa diperluas ke arah sana. Kemudian terus-menerus ke semua arah. Ya, sehingga bidang ini sendiri ini juga merupakan suatu ide atau benda pikiran yang sifatnya abstrak. Nah, karena bidang ini tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, maka bidang ini termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Untuk pemberian namanya, bidang ini biasanya dinotasikan dengan huruf seperti alfa, beta, gamma, dan yang lain, dan diletakkan pada bidang tersebut. Dalam geometri sendiri, titik, garis, dan bidang ini merupakan istilah yang tidak didefinisikan yang nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan teorema yang lain. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai sudut. Sudut sendiri merupakan gabungan dua ruas garis atau sinar garis dengan titik ujung yang sama. Oke, bisa sinar garis, bisa ruas garis. Di sini misalnya ada sinar garis BA dan sinar garis BC, sama-sama memiliki titik ujung atau titik akhir di titik B. Nah, titik ujung ini dinamakan sebagai titik sudut. Jadi B ini merupakan titik sudut. Nah, sementara ruas atau sinar garis yang membentuk sudut tersebut disebut sebagai kaki-kaki sudut. Penamaan suatu sudut sendiri ini bisa menggunakan satu huruf kapital atau dengan 3 huruf kapital. Jika dengan satu huruf kapital, maka penamaannya dengan melihat titik ujung dari kedua sinar garis yang bertemu tersebut. Jadi di sini bisa disebut sebagai sudut B. Nah, pemberian nama sudut sendiri ini hampir sama dengan kurang dari ya, tetapi sedikit hati-hati. Kalau kurang dari, oke ini seperti ini. Nah, kalau ini kurang dari, sedangkan kalau untuk sudut, oke. Ini ya, dua simbol yang hampir sama tetapi berbeda. Kalau untuk sudut di bagian bawahnya ini lurus, kalau kurang dari kedua-duanya di bagian bawah ini miring ya. Untuk pemberian nama dengan 3 huruf kapital, caranya adalah dengan melihat huruf pada salah satu kaki sudut, kemudian diikuti titik sudutnya, dan diakhiri dengan titik atau huruf pada titik di kaki sudut yang lain. Nah, jadi pada titik sudutnya ini berada di tengah. Nah, pada gambar ini, jika dengan 3 huruf bisa dinamakan dengan sudut ABC, B berada di tengah, atau sudut CBA. Ya, yang penting B-nya berada di tengah. Oke, untuk materi pertemuan ini saya rasa cukup itu dulu.
Nanti silahkan Anda explore kembali bagaimana sih kedudukan titik dengan garis, kedudukan titik dengan bidang, kedudukan garis dengan garis, kedudukan garis dengan bidang, dan kedudukan bidang dengan bidang. Kayak misalnya nih, kedudukan antara dua garis, ini ada garis yang saling berpotongan, ada garis yang saling sejajar, dan seterusnya. Nah, kalau untuk kedudukan hal-hal yang tadi itu seperti apa? Nah, silakan Anda explore terlebih dahulu, nanti minggu depan akan kita bahas kembali. Ya, demikian saya rasa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.